hampir setiap minggu marah. Maksudnya di dalam 1 minggu ya, nggak pernah dia nggak marah lah. Terus marahnya juga bisa sampai mukul. Terus kata-katanya juga kata-kata yang ya kata-kata kotor lah. Ya, nggak perlu saya kasih contoh kan? Oh, jangan Pak, nanti banyak sensornya di sini. Oke, halo Pak Martin, halo Steven. Halo. Nah, kita hari ini bakal bincang-bincang nih di episode ketiga Arah Pulang Podcast. Oke. Nah, hari ini tuh topiknya gimana ya? Ngeri-ngeri sedap gitu sih sebenarnya. Karena kita itu kan emang beberapa episode belakang itu kita sudah banyak bicarain tentang keluarga. Tapi hari ini kita bakal bicara tentang satu sosok nih yang ya keberadaannya itu kadang kontroversial di keluarga. Kita bakal ngomongin tentang sosok ayah. Oke. Nah, menariknya di sini Pak Martin ini posisinya sudah sebagai ayah gitu ya. Dan Steven calon ayah. Semoga ya. Gak tahu kapan ya. Oke. Nah, mungkin pertama ini aku pengen tahu dulu sih. Kira-kira kan setiap kita ini pasti punya sosok ayah ya di dalam hidup kita. Tapi aku pengen tahu sosok-sosok ayah seperti apa sih yang pernah ada di hidupnya Pak Martin dan juga di hidupnya Steven. Nah, di sini aku punya 7 boneka nih. Pertama ini dulu. Yang pertama, aku punya sosok ayah. Ini namanya itu Disney Dad. Disney Dad ini sosok ayah yang sempurna. Kayak kita lihat di film-film Disney gitu, kayak fairy tales banget. Pokoknya idaman lah itu sosok yang gak ada cacatnya gitu. Yang selalu ada waktu kita butuh, kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua, ini tuh Holodad. Nah, Holodad ini itu tipikal ayah yang setiap hari sih kita lihat di rumah sosoknya. Tapi kita gak punya keterikatan emosional sama si sosok ayah ini di rumah gitu. Yang ketiga, ini tuh ayah yang suka main ciluk bah. Jadi kayak kadang ada, kadang gak ada gitu. Waktu saat kita butuh, kadang dia ada, kadang dia gak ada. Jadi kayak gak bisa benar-benar diandalkan gitu loh keberadaannya. Yang keempat, ini invisible dad. Mungkin bagi ya sebagian dari kita punya ayah yang ya kita punya ayah sih, tapi kita mungkin dari lahir gak pernah tahu keberadaannya gitu. Gak pernah kenal siapa sosoknya. Orangnya ada tapi gak pernah ketemu. Betul, karena situasi apapun itu. Ya. Terus yang di sebelah sini, ini tuh ada angry dad. Ini tipikal ayah yang abusive, baik itu secara verbal maupun mungkin secara fisik. Terus ini tuh ada ayah kontrak namanya. Karena situasi perceraian mungkin, jadi keberadaannya itu hanya diatur dalam kontrak gitu. Boleh berkunjung kapan. Jadi dibatasi oleh kontrak. Situasi keluarga yang sudah bercerai gitu. Betul. Ya. Dan yang terakhir ini angel dad. Ini mungkin bagi sebagian dari kita yang ayahnya ini sudah mati, meninggal. Ya, betul. Oke. Jadi aku punya 7 tipe ayah di sini. Kalau Pak Martin, kira-kira yang menggambarkan sosok ayahnya Pak Martin itu yang mana? Yang tipikal yang mana? Kebanyakan waktunya ya, karena berubah ya. Oke. Jadi kebanyakan selama hidup saya yang itu, yang angry. Oke. Yang angry ini. Angry. Ya. Oke. Terus sempat berubah ke yang mana, Pak? Lebih ke arah ya yang tadi nomor 1 ya. Nomor 1 yang ini. Ya, tapi tidak lama sebelum meninggal. Oke, menarik. Mungkin coba dengar dari Steven dulu ya. Steven yang mana tipenya? Yang angel dad. Angel dad. Oke. Cuman waktu semasa masih papa hidup, bagiku sih yang pertama. Yang pertama yang ini. Pertama juga. Oke. Menarik. Menurutku, karena dia itu
sayang banget ke aku. Jadi papaku itu dia kalau ke anaknya itu sayang banget, tapi kalau ke istri enggak. Oh. Karena waktu menikah dulu sempet 7 tahun enggak punya anak. Mm-mm. Setelah itu punya anak kakakku, ceceku. Setelah cece itu punya aku itu 6 tahun kemudian. Jadi totalnya 7 tambah 13 tahun pernikahan baru punya anak. Menunggu anak cowok Iya. dan sangat apresiasi terhadap anak cowok ya. Betul, bisa bilang gitu. Oke. Nah, balik lagi ke Pak Martin. Kira-kira apa sih cerita yang melatar belakangi sehingga Pak Martin itu punya gambaran ayah itu sebagai angry dad? Ya karena memang dari kecil ya, setidaknya ketika saya sudah mulai punya memori tentang ayah saya ya, hampir setiap minggu marah. Maksudnya di dalam 1 minggu ya, nggak pernah dia nggak marah lah. Terus marahnya juga bisa sampai mukul. Terus kata-katanya juga kata-kata yang ya kata-kata kotor lah. Oke. Ya, nggak perlu saya kasih contoh kan. Oh, jangan Pak, nanti banyak sensornya di sini. Nanti tit gitu. Iya. Kasihan yang edit. Kasihan yang Iya, edit, kasihan betul. yang edit. Kasihan yang edit. Ya gitu. Jadi papa saya seperti itu. Padahal papa saya ya seorang pendeta. Seorang pendeta. Jadi kalau di luar, maksudnya bagi orang luar, dan ketika saya keluar dari rumah pergi bersama dia ya bisa dikatakan enggak pernah, enggak seperti itu. Tapi kalau di rumah, nah itu baru yang seperti itu. Jadi kalau papa saya di rumah, saya lebih baik, jadi anak baik. Jadi maksudnya nurut, diem, suruh apa-apa. Jadi kalau papa saya pergi, wah merdeka. Iya. Nah gitu kira-kira. Terus kalau sudah agak besaran, ketika papa saya di rumah, saya yang lari pergi ke gereja lah. Ya jadi, dan saya suka akhirnya mau ngambil aktivitas di sekolah segala macam supaya menghindari kumpul lama-lama lah sama papa saya, daripada nanti saya dipukul, diapakan gitu. Jadi mending sibuk di luar daripada ketemu papa di rumah. Iya, dan senang kalau papa saya sibuk. Papa iya. saya kan pendeta kan sibuk ya, jadi dia sering keluar juga kan gitu. Ya, menarik. Nah, Pak Martin pernah tahu nggak kenapa kok maksudnya sosok papa itu adalah orang yang sangat emosional, maksudnya apakah apa yang melatar belakangi gitu? Kenapa papa punya sifat seperti itu gitu? Ya karena opa saya, jadi engkong ya. Jadi opa saya itu lebih parah lagi. Jadi kalau marah ke anaknya, jadi om saya itu diikat di tiang, terus dipecuti dan sebagainya, sampai seperti itu. Seperti layaknya orang yang kan kerjanya di kapal Belanda. Jadi nyiksain. Jadi dia tuh orang di kapal itu dia ya dalam tanda kutip anak buahnya Belanda, tangan kepanjangannya Belandanya. Jadi bukan pihaknya yang ditekan ini. Nah dia mukulin itu kan. Nah dia lakukan itu dan papa saya hampir pernah juga kena lempar pisau, tapi pisau itu diarahkan ke oma saya, bukan ke papa saya. Papa saya ditarik sama tacinya gitu ya. Terus papa saya terselamatkan lah kira-kira dari pisau itu. Nah jadi mama saya memberitahu saya bahwa kondisi yang sekarang, jadi papa saya seperti itu tuh masih lebih baik kan dibanding gitu. Waktu ayahnya mendidiknya. Tapi ya tanpa disadari ketika saya sudah besar kuliah ya, saya baru sadar bahwa saya punya dendam tuh akhirnya. Walaupun secara teori kan dicekoi terus, kalau di gereja kan ya mengampuni, mengasihi, gimana pun itu papamu, itu tetap ada di dalam diri saya, tapi sejatinya ya akhirnya mengendap dalam bentuk kepahitan. Gitu. Ya. Tapi punya sosok ayah, seorang pendeta dengan karakter yang begitu di rumah. Kenapa kok biasanya kan ada biasanya orang itu cenderungnya itu tuh kayak anti gitu ya Pak ya. Kalau udah punya orang tua gitu kayak bakalan anti, aku nggak mau jadi kayak papa, ya kan? Yeah. Nah, kalau Pak Martin malah profesinya juga ikut sama papa gitu kan.
apa? sekarang ya. Iya, betul. Ya. Kok bisa seperti itu? Ya, jadi Martin kecil pengen jadi pendeta, ditanyain, tapi setelah dia sadar tadi seperti itu hilang dan dia nggak mau jadi pendeta. Jadi bagi dia pendeta ya munafik lah. Ya. Nah, tapi sampai di titik rupanya ada proses dari Tuhan, saya sampai di titik saya mengampuni. Jadi saya mengampuni papa saya dan itu menjadi bagian dari fase awal papa saya berubah juga. Nah, baru setelah berubah saya malah sayang sama papa saya jadi versi 1. Ya, Nah, Disney Dad. tidak lama kemudian tapi saya sudah kerja, saya sudah menikah. Terus papa saya meninggal. Baru setelah itu panggilan itu datang lagi. Kayak nagih gitu loh. Nagih saya lagi, baru saya berangkat. Jadi papa saya selama hidupnya tidak tahu kalau saya bakal seperti inilah kira-kira. Saya pun tidak tahu kalau saya akan kembali menyambut panggilan itu. Ya. Ya. Berarti pada awalnya ada keinginan untuk tidak menjadi sama sekali Ya. seperti, bahkan membenci profesi pendeta itu sendiri karena Ya Papa. lebih membenci ke papanya ya. papanya. Kalau profesi itu kan masih mending karena ada pendeta-pendeta yang lain ya. ya selain Oke. papa saya. Cuman saya juga di titik setelah panggilan itu pun malah saya ragu apakah saya bisa menjadi sosok yang baik sebagai ayah dan pendeta. Ada ketakutan itu Ada waktu ketakutan. panggilan itu datang, ada meragukan diri saya gitu ya, kira-kira gitu. Oke, menarik sekali. Berarti efeknya dari seorang ayah yang angry dad itu sebenarnya cukup memberikan luka yang dalam sampai semacam dendam gitu ya, Pak. Ya, Masa dendam. sampai bertumbuh itu. Tidak terasa dendamnya, tapi Tidak ya memang terasa. ya luar biasanya adalah ya Tuhan menolong sehingga pulih total ya. Kalau enggak ya mungkin saya juga menjadi angry dad juga saat ini gitu ya dengan anak-anak saya. Oke, nah kita beralih ke Steven dulu sebelum nanti kembali ke Pak Martin. Ceritanya Ya. gimana kok bisa dari yang angry dad itu menjadi karakter Disney dad gitu? Gimana gitu? Oke, ke Steven dulu. Tadi Steven, menurutmu ayahmu itu semasa hidup papa itu Disney dad banget. Kenapa sih kalau kamu berpikir seperti itu? Apa treatment yang kayak papa kasih sehingga kamu merasa seperti semua hal yang aku pingin itu dituruti Oh. Oke. gitu. Jadi apapun itu yang aku minta itu papa kan berusaha menuruti, dan di satu sisi itu juga bisa merusak ke depannya kan. Tapi waktu itu saat itu aku masih di bawah umur 10 tahun. Jadi yang aku tahu ini kebahagiaan begitu. Iya. Jadi papa itu sosok yang apa ya? Yang kayak memanjakan ya, memanjakan banget. Sangat Memanjakan banget. sangat. Oke. Kamu kenal papa sampai usia berapa tadi? 10 tahun. 10 tahun ya, 10 tahun. Oke. Memori apa sih yang paling berkesan sama papa? Sehingga kamu kayak terngiang-ngiang, papa ini sosok yang kayak baik banget gitu. Kayak kalau memori kayak suatu kejadian atau apa itu sebenarnya nggak ada sih. Cuman hampir nggak keseluruhan. ingat ya? Hampir nggak ingat. Karena nggak begitu ingat yang sampai bagaimana memorinya begitu. Ada ingat tapi cuman beberapa bagian aja gitu. Oke. Terus ketika di usia 10 tahun itu kamu akhirnya kehilangan, ya kan? Sempat merasakan ayah yang begitu luar biasa itu. Waktu kamu kehilangan, apa sih dampaknya? Sebenarnya dulu waktu kehilangan itu saya enggak sedih sama sekali karena waktu itu kayak entah gimana, bahkan nangis aja enggak. Ya. Waktu awal-awal begitu karena meninggalnya mendadak kan. Jadi waktu itu pagi-pagi saya itu masih ketemu papa masih sehat begitu. Terus malam itu saya diantar ke bandara mau ke nikahan saudara di Jakarta. Nah kebetulan papa sama mama nggak ikut, jadi cuma nganter ke Juanda ke bandara. Setelah itu pulang. Nah papa itu masih bisa nyetir mobil, nganter jam 11 malam karena flightnya jam 10 malam, kalau nggak jam 9 jam 10 malam gitu ke Juanda.
Setelah itu yang dia pulang sempat dada-dada gitu. Terus sampai di Jakarta baru tidur mungkin jam 3 jam 4 subuh udah dikabari kalau papa nggak ada. Jadi mendadak Waduh. sekali gitu. Mendadak. Mendadak sekali. Jadi waktu itu sempat shock. Jadi bahkan nangis pun enggak bisa waktu itu. Iya. Entah enggak bisa atau memang enggak Belum tahu ya, memproses. belum memproses Oh, itu betul. gitu. Terlalu kaget ya. Terlalu kaget betul. Tapi kayak waktu kerasanya itu kayak sosok keluarga nggak ada karena aku ini paket komplit, jadi sosok ayah nggak ada, sosok mama itu ada tapi tidak hadir. Ya. Oh, ada tapi tidak hadir, Tidak gitu. ada keterikatan emosional Tidak dengan ada anak. gitu. Jadi kerasanya itu mungkin mulai waktu SMP sama SMA begitu ya. SD sih juga kayak kerasa kayak teman-teman kayak dijemput orang tuanya Iya. gitu, terus pulang dipeluk atau bagaimana mungkin pengalaman. Tapi waktu SMP SMA apalagi waktu di GKI Pasuruan dulu kan saya kan orang Pasuruan, di GKI Pasuruan itu kan biasanya ibadah kan sama keluarga, Ya. acara-acara gereja sama keluarga. Betul, Ini betul. saya itu selalu sendirian gitu, dan mereka kayak ada yang keluarganya kayak itu kayak benar-benar dapat momennya kayak aku nggak sempurna, aku nggak lengkap gitu. Perasaan apa sih kalau kamu boleh menggambarkan perasaan itu lebih ke apa? Ketika kamu sadar bahwa kayak ternyata nggak ada apa-apa, itu tuh membuat aku nggak sempurna. Itu perasaannya lebih ke apa? Apakah kayak nggak terima, kayak marah gitu responnya, atau apa pada saat itu? Lebih kerasanya lebih kayak terbuang gitu, kayak orang Terbuang. buangan. Oke, Jatuhnya ke sana kan orang kan responnya macam-macam ya. betul. Kalau dia nerima kepahitan itu bisa dia ngelawan fight atau enggak dia itu kayak mundur, malah dia semakin down. Minder, ya, aku kayak- jatuhnya malah minder dan down gitu. Oke. Kayak nganggap diri rendah dan sebagainya. Jatuhnya ke situ sih. Oke. Nah, kembali lagi ke Pak Martin ya. Momen apa Pak waktu itu dari yang angry dad itu, terus akhirnya di akhir-akhir masa hidup Papa itu bisa berubah menjadi sosok Disney dad? Ya, tidak ada satu momen yang terlalu tebal, tetapi ada dugaan saya. Papa sudah berproses. Sebenarnya saya merasakan Papa itu sebetulnya setiap kali dia mukul kita, sebetulnya dia juga tidak pada keinginannya, karena didrive oleh kemarahan atau kejengkelan saja. Tapi setelah itu dia sebetulnya ada penyesalan lah, karena memang ada beberapa momen bagi saya ketika saya biasanya dulu kalau dimarahi saya nggak pernah lihat matanya, jadi saya nunduk aja gitu. Dalam hati saya, sekarangmu kamu kan, terserah kamu lah mau marah apa, pokoknya aku tetap gini ya sudah gitu kan. Tapi ada satu momen saya memberanikan diri untuk menatap. Nah, waktu itu reaksi papa saya memang kaget, kemudian marahnya ke mama, kayak tuh lihat anakmu itu berani ngelawan gitu. Padahal saya nggak ngomong apa-apa, saya hanya melihat dan saya nggak melototin. Ya. Cuman karena papa saya aja nggak siap, karena biasanya saya nunduk, kali itu saya melihat. Kasusnya sepele sekali sebetulnya, tapi berbalik. Jadi di momen itu papa saya malah reaksinya besoknya itu kemudian dia serahkan kembali. Jadi malamnya diambil semua, jadi STNK, sepeda motor, kunci diminta gitu ya. Besoknya malah dikembalikan. Kemudian dia ngomong gini bahwa ya kamu sekarang sudah dewasa, ke depan, masa depanmu itu sekarang di tanganmu. Papa tidak akan selalu bisa menolong kamu kalau kamu misalnya ada apa-apa. Nah, tapi justru ketika dia ngomong seperti itu, akhirnya dampaknya itu bagi saya besar banget. Maksudnya karena selama ini saya tidak pernah mendapatkan itu toh. Nah, itu saya kira awal-awal. Sampai di titik saya menyadari bahwa papa saya adalah orang yang paling kasihan di rumah, karena dia justru satu-satunya orang yang tidak sepenuh-penuhnya disayang, setidaknya oleh saya atau mama saya, ya kan?
gitu. Kalau saya kan lebih sayang ke mama saya waktu itu. Mama saya tentu lebih sayang ke saya atau ke taci saya juga. Ya. Nah, jadi saya membayangkan seperti itu dan saya merasakan. Nah, di titik itulah saya mengampuni kemudian. Nah, rupanya itu juga terbaca tentunya oleh papa saya ya. Jadi ada satu momen di mana saya memberitahu papa saya dalam satu situasi yang kacau di rumah, dan papa saya melihat saya biasanya nyamber. Kalau saya menginterupsi, papa saya malah nyemprot saya. Saat itu enggak, malah dia kayak melihat, entah dia, menurut saya pemahaman iman saya, dia melihat Tuhan, entah Roh Kudus, entah apa. Jadi saya ngomong itu dia damai banget waktu lihat ke saya. Jadi saya merasa itu bukan saya. Nah, lalu proses itu mulai berbalik di situ. Jadi itu momen yang besar sekali bagi saya. Dan saya waktu itu gara-gara momen itu juga saya memang berdoa dan saya menyerahkan diri saya untuk kembali untuk Tuhan. Saya bersedia untuk menyerahkan hidup saya seandainya Engkau memintanya. Karena bagi saya peristiwa hari itu terlalu besar untuk saya. Maksudnya saya tidak membayangkan terjadi terlalu cepat. Karena secara mental saya sudah nyiapkan, mungkin nanti sampai saya menikah, sampai saya punya anak pun papa saya tetap seperti itu ya. Tapi hari itu berubah. Kemudian saya seakan-akan berhutang besar dengan Tuhan saat itu. Dan momen itu juga terjadi, papa saya pertama kali dalam hidup saya mendatangi saya dan ngomong terima kasih. Jadi dia masuk terus terima kasih ya Tin gitu. Nah itu saya kayak tertegun banget karena ya kira-kira begitu. Jadi itu momen-momen penting hidup saya. Dan ya itu, setelah itu berubah banget papa saya, tapi kemudian berbalik di rumah. Jadi mama saya yang gak siap. Jadi papa saya malah kadang-kadang nitipkan ke saya kalau mama saya kalap. Jadi kayak fight back gitu kan. Ya. Ketika papa saya berubah, dia kayak ingin Membalaskan. ya, gitu. Nah itu yang terjadi setelah itu. Ya. Oke, menarik. Jadi bukan satu momen khusus, tapi ada beberapa momen-momen kecil momen-momen, ya. itu yang kayak seperti menyadarkan papa gitu ya, menyadarkan papa bahwa ya sebenarnya itu ini cuman kemarahan ledakan sementara gitu. Sebenarnya ini bukan aslinya papa gitu ya. Ya, dia berusaha fight tapi dia nggak sering gagal ya. Gagal. Oke. Nah, sebenarnya sebagai ini kan pria ya kan, pria kalau menurut beberapa riset yang Jenny baca gitu ya, biasanya ketidakadaan sosok ayah atau ketidaksempurnaan sosok ayah di rumah itu tuh berefek besar. Ya sebenarnya hampir sama ke anak perempuan ataupun lelaki, itu punya efek yang berbeda gitu. Tapi seringkali itu ke sosok lelaki itu lebih ekspresif, kelihatannya tuh lebih ekspresif gitu loh. Jadi lebih kentara gitu. Lebih kentara, betul. Kayak misalnya kayak banyak anak-anak itu yang jadi bermasalah, punya mental health issue atau bahkan sampai ke level kriminal, itu backgroundnya itu ketidakadaan ayah ini di rumah karena nggak tahu sebab apapun itu gitu. Nah, bagi Pak Martin dan bagi Stephen, sebenarnya apa sih hal yang paling sulit dihadapi saat bertumbuh dewasa ya, tanpa memiliki sosok ayah yang ya sempurna itu di dalam kehidupan? Apa sih yang paling berat gitu bagi kalian? Kalau aku mungkin yang diserang paling berat ya. Iya. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri ya. Aku kan ngomong di awal kayak merasa orang terbuang itu, dan mungkin sampai sekarang itu efeknya masih begitu. Masih kental gitu. Ya, aku yakin ini pasti akan ada titik perubahan atau heal. Cuman aku tidak bisa merubah itu. Nunggu Roh Kudus saja kapan mengubahnya gitu. Itu susah sekali gitu. Rintangan apa yang kamu lewati ketika kamu bertumbuh dewasa dengan kerasa ketidakpercayaan diri? Itu apa sih yang
yang kamu hadapi gitu, misalnya di dalam pertemananmu atau dalam relasimu, Kena berefek seperti apa? semua Karena semua relasi apapun tak lakukan kayak aku merasa diriku tidak berharga, terutama ke temen ya, ke temen pertemanan itu. Dulu aku adalah kayak orang yang kayak mengemis pertemanan gitu. Jadi kayak saking butuhnya seseorang, kayak aku nggak punya siapa-siapa gitu. Itu dari segi temen ya gitu. Mungkin kenanya ke banyak relasi ya. Terus yang tak lakukan kayak rasanya kayak jelek gitu, kayak rasanya apa aku layak melakukan ini gitu. Kayak rendah dirinya itu besar banget. Yang tak alami dulu gitu. Terus waktu beranjak remaja, dewasa itu kan mungkin mulai suka lawan jenis kan. Itu misalnya suka lawan jenis, suka cewek begitu, itu kayak nggak berani ngungkapin, kayak takut gitu. Aku layak lah, apakah aku bisa begitu. Jadi kayaknya kayak stuck gitu, diam kan, akhirnya semua dipendam di dalam kan. Itu kayak semakin lukanya semakin dalam gitu. Apalagi itu sudah ada bakat di awal kan, bukan bakat ya, bahasanya kayak sudah ada bibit di awalnya, bibit terbuang. Terus ada beberapa pengalaman kepahitan juga di waktu masa sekolah remaja gitu, yang itu memperbesar akhirnya lukanya itu, dan itu efeknya kemana-mana. Ya, jadi apa ya? Mungkin juga cukup posesif ya Steve, ketika kayak punya teman, punya pacar. Betul. Jadinya kayak positif gitu. Jadi kayak pokoknya kamu harus sama aku tok gitu loh. Ya. Jadi kayak takut ketika ada banget. Takut kehilangan banget. Jadi ketika punya seseorang atau apa itu kayak nyengkrem banget, kayak cengkram gitu. Ya. Dan itu mungkin membuat malah nggak nyaman. Nggak nyaman gitu. Oke. Kalau Pak Martin? Nah, kalau saya menjadi pribadi yang kesannya malah sombong. Sombong ya? Kesannya jadi sombong. Kenapa? Karena saya cenderung tidak punya keberanian sebetulnya untuk tanya, untuk kenapa? Karena apapun yang saya lakukan kan salah di mata papa saya, sehingga akhirnya di hadapan dalam kehidupan sosial, maksudnya di dalam pergaulan, akhirnya saya menjadi pribadi yang over pede lah. Jadi maksudnya wis mending diawur aja, pokoknya berani aja gitu loh. Ya, daripada nanti kalau saya tanya kok kesannya lemah, bodoh. Kan Jadi gitu. lebih nonjol ke guildnya ya. Iya, takut salah. Bukan, maksudnya disalahin pun sebiarno. Oh. Jadi keras. Malah iya, mengerasnya sekarang mungkin pendapatmu, pokoknya toh apa yang aku lakukan selalu salah kan? Iya. Ya Dari sisi sekarangku itunya. wis, ya toh. Aku mau apapun ya gitu. Jadi sebenarnya bukan percaya diri, tapi lebih ke arah overestimate atau apa ya. Jadi tidak peduli penerimaan orang berarti. Ya, tidak terlalu peduli dengan itulah, masukan apa itu. Ya. Karena itu muncul waktu saya kerja, kemudian saya ditegur gitu kan. Kamu ini mesti lebih rendah hati. Kenapa? Karena kamu diperhatikan kan, gak kasih apa gitu kayak. Nah, karena saya takut dianggap bodoh. Saya takut dianggap. Jadi defensif ya Pak? Kayak ya, lebih defensif gitu ya. Tapi luarnya lain. Jadi dari luarnya nangkepnya orangnya lain kan akhirnya kesannya. Tapi syukur itu segera ditemukan juga. Saya ditolong oleh orang-orang di sekitar saya. Ya, selain itu sebetulnya ya ada dalam bentuk perilaku seksualitas yang tidak sehat, lari ke pornografi dan sebagainya. Ada. Tapi kalau ke minuman, rokok enggak. Saya enggak ngerokok, saya enggak. Terus kebut-kebutan lumayan, tapi enggak, masih takut mati lah. Jadi enggak sengawur yang lain. Enggak sebrutal itu. Ya, tapi sempat. Ada sempat. Karena lingkungan saya selalu di gereja. Jadi pelarian saya itu ke pelayanan gereja. Saya juga. Nah, ya. Jadi, gimana boleh. Jadi kayak
aku percaya nggak ada sih kayak orang dilahirin itu udah kayak suci atau enggak ini kayak kamu hitam ini putih itu enggak itu. Ya. Tergantung kamu dijaring di komunitas mana. Waktu itu aku sempat berpikir begini, aku kan cari penerimaan ke teman banget, cari penerimaan ke teman, ke orang gitu, karena butuh kasih sayang itu tadi kan, butuh penerimaan. Jadi kalau Pak Martin kan tipe orang yang benar sama salah gitu, aku pingin nggak peduli lah orang anggap apa, yang penting aku wes Terobos aku saja terobos gitu. aja gitu, orang yang kayak lebih mentingin benar atau salah. Kalau aku ini tipe orang yang mentalnya selalu di luar lingkaran, paham tak ya? Jadi kayak ini ada kayak lingkaran, misalnya lingkaran pertemanan di pemuda begitu. Aku kayak rasanya kayak kalau ada satu sensitif dikit, kayak aku rasa kayak aku dibuang gitu, kayak di luar lingkaran. Selalu merasa left out gitu ya. Dan reaksiku itu apa? Akhirnya reaksiku itu aku selalu ingin masuk dalam lingkaran itu. Karena ingin selalu menonjol, akhirnya malah dibenci, dibuang lagi. Oh iya. Jadinya kayak gitu. Nah, tapi bersyukurnya karena itu kebetulan dulu itu tiba-tiba entah bagaimana, karena sering pelayanan kayak WL atau singer, terus merasa diterima di gereja waktu itu. Akhirnya pelayanan lah di gereja gitu. Mungkin dari awal yang salah ya, awalnya kan pingin memuliakan diri, pingin cari penerimaan, cari teman gitu. Tapi dari situ akhirnya dapat jalan sampai di titik sekarang. Ya. Belum dibilang sembuh ya, tapi Ya. entah kapan sembuhnya begitu. Jadi apapun yang salah, Apapun. tapi berada di tempat yang aman, Betul. Jadi ada safe netnya. better. Ya better. Ya. Dan ngikut untungnya Ya, safe net. yang terpenting mau belajar, mau diproses itu Ya. tadi. Ya. Kalau di tempat yang benar tapi tidak mau diproses, ya akhirnya dia keluar sendiri lagi. Ya, nggak bakal betah juga Nggak di situ. penting. Nah, biasanya kalau kita itu sebagai manusia, kita itu kekurangan sesuatu, kita itu cenderung haus kan, cari itu. Termasuk ketika kita itu kehilangan sosok ayah. Biasanya orang bisa carinya sosok ayah ini kemana-mana gitu ya. Mungkin bukan ayah itu nggak harus sosok lelaki dan gimana kayak figur ayah, enggak. Tapi mungkin yang kadang kita butuhkan itu gimana ayah itu memproteksi kita, rasa merasa aman, rasa kita itu apa ya, kayak dijamin gitu. Biasanya ayah itu kan menjamin, mengarahkan kayak gitu kan. Sempet nggak mencari sosok ayah itu kemana dan kemana? Sempat mencarinya itu kemana gitu? Ya, saya masih ingat saya kan les piano gitu. Jadi kalau sudah galau banget gitu di rumah, papa saya lagi tidur, saya main piano, saya nyanyi kayak oh Allahku jenguklah diriku sambil nangis gitu. Jadi saya masih ingat bahwa rupanya ya ini tapi thank you ya, thanks for you all kalian ada di sini, karena saya baru menyadarinya sekarang ini waktu kamu tanya bahwa iya ternyata saat itu saya ternyata nyarinya ya ke Tuhan ya, maksudnya ternyata saya mengarahkan atau meminta pertolongan atau pelindungan atau apapun lah ya, itu ternyata ke sana gitu selalu ya. Makanya saya kan cenderung ke gereja ya gitu. Karena di situ Pak Martin ketemu sosok ayah. Ya walaupun waktu itu saya tidak mendefinisikan persis, tetapi setidaknya saya merasa lebih aman. Saya merasa ada yang greater power ya, maksudnya ada kekuatan yang lebih besar yang papa saya itu sebenarnya hanya nggak ada bandingannya dengan kekuatan itu aja. Tapi belum mikir sampai bahwa sosok Tuhan itu akan heal saya itu. Saya nggak mikir sampai sana, tapi hanya saya kayak curhat ya, kayak meluapkan kesedihan saya, kekecewaan saya, ketakutan saya ya. Oke, Ya. menarik. Kalau Steven? Saya sih sama di nyanyi, cuman saya nggak bisa main piano ya, jadi, Ya. jadi cuma nyanyi aja. Nyanyi Maksudnya aja. berarti waktu itu tak iring kamu ya. Oh iya, biar Gitu pas. ya. Tapi waktu di saat-saat kayak bener-bener
ketika aku ngalamin kegagalan atau misalnya crash sama temen, apapun yang kayak kegagalan di dunia luar, entah di pekerjaan, di pelayanan. Karena kadang di pelayanan kan kalau waktu dulu aku kan menganggapnya kan sebagai performansi kan. Kan kita bisa perfect melayani, kadang nggak dapat pujian. Itu setiap pulang dari gereja atau melakukan pelayanan, pulang itu selalu nangis. Karena hati itu kayak rasanya kosong, karena kita carinya, aku berharap aku dapat kepenuhanku itu di gereja gitu. Ternyata tidak sesuai ekspektasiku kan. Aku nggak dapat penerimaan. Aku udah ngasih terbaik buat mereka, tapi mereka responnya negatif ke aku. Jadi itu kayak sakit banget, kayak ditolak kan, kayak dibuang mentah-mentah. Dibuang gitu. lagi dan lagi gitu ya. Dan itu yang tak rasakan. Jadi setiap pulang gereja, hampir setiap minggu aku selalu nangis sendirian. Dan lukanya pada saat nutup-nutup nangis itu, ya. iya. Dan saat nangis itu kayak kalau dulu sebelum tahun 2019 ya, itu kayak nganggapnya itu kok Tuhan ini jahat, kok dikasih skenario hidup kayak gini sih Tuhan. Ya tahu aku ini ciptaanmu gitu loh, tapi kok aku gak dibuat kayak aku ini makhluk uji coba lah. Jadi lihatnya itu Tuhannya jahat, kayak Tuhan menghukum aku gitu melalui penderitaan kehidupan ini gitu. Ya. Tapi setelah tahun 2019 aku ketemu mentor rohani dan di situ mulai dimuridkan begitu. Jadi ngelihat bapaknya minimal rada bener gitu. Gak bener gitu kan. Yang dulu itu gak melencong banget, kan ini mungkin ya masih bengkong tapi agak bener gitu. Jadi agak bener. Allah itu adalah kasih. Dia bukan memiliki kasih. Ini yang aku pegang sekarang. Allah itu bukan Yesus itu memiliki kasih, bukan. Yang dialkitab kan Allah itu kasih kan. Berarti dia itu sumber kasih itu sendiri. Dia nggak mungkin bisa melakukan hal yang jahat atau di luar kasih itu. Kalau dia berhenti mengasihi, berarti dia berhenti jadi Tuhan. Di situ mulai ada healnya di dalam pikiran ya. Kalau di hati kan harus perlahan turun kayak netes begitu. Tapi di situ mulai pulihnya. Jadi lihatnya itu kenapa hidupku kayak begini? Itu karena dosa. Jadi kan dosanya Adam dan Hawa itu kan dosa yang nurun kan. Ya. Berputar terus di dunia sampai nanti ini entah sampai kapan, sampai nanti Tuhan datang kedua kali ini dibersihin itu kan. Nah, apa yang kayak yang tak alami sekarang itu akibat dari dosa-dosa orang-orang di sekitar. Kadang kita jalan kaki di jalan aja, kadang-kadang bisa ditobrok orang dari belakang kan. Kita nggak berdosa kan, kita jalan biasa loh di trotoar, ikuti marka jalan dan sebagainya. Tapi bisa ada orang ugal-ugalan mabuk ditobrok kita sampai masuk rumah sakit atau akan meninggal. Jadi kan kita menanggung dosanya orang lain meskipun kita tidak bersalah begitu. Itu kan dosa. Jadi akhirnya waktu setelah diberita itu ngelihatnya itu, oh ini bukan Tuhan yang jahat. Tapi memang karena dosa di dunia ini, dan mungkin Tuhan mengizinkan ini lewat. Jadi bukan dia yang memproduksi dosa ini untuk diriku, tapi ada dosa yang memang diizinkan lewat. Tapi nanti ini hasilnya nanti akan baik. Karena yang dicetak Tuhan tidak mungkin pernah salah, yang pernah ditakdirkan ke diriku itu tidak mungkin salah itu. Meskipun tidak tahu kapan. Dan mungkin itu yang perlu disebut iman ya, percaya bahwa kita belum lihat masa depannya seperti apa gitu. Tapi aku percaya sih nanti ini akan hasilnya, oh ternyata ini gitu. Masih berusaha untuk percaya itu. Tapi itu kadang ya naik turun ya. Kadang kalau lagi waras kayak sekarang bisa. Nanti kalau udah kumat lagi kayak stres lagi udah nanti mungkin bisa marah ke Tuhan. Ya. Tapi aku berusaha untuk nyoba jujur. Kalau marah ya aku ngeluarkan emosi itu. Tapi habis itu ya minta maaf Tuhan, minta maaf. Begitu. Takut dihukum ya? Takut. Pasti ada takut. Mungkin kayak Pak Martin juga takut. Gitu. Ya. Oke. Ya, menarik sih. Aku nggak menyangka kalau jawaban Pak Martin sama Steven ini langsung mencari sosok ayah itu ke Tuhan. Ini apa ya? Sayangnya itu kayak seringkali banyak ya, beberapa teman yang Jenny tahu juga itu, apalagi di usia-usia ini ya, pemuda remaja, seringkali jatuhnya itu antara ke teman, ke pasangan, ya kan, merasa ya dapat sosok yang memberi kenyamanan, memberi keamanan, perlindungan itu dari itu. Padahal ya mereka juga terbatas, mereka juga manusia-manusia yang ya nggak sempurna gitu kan. Jadi bakal kecewa akhirnya gitu. Nah, menarik ini langsung masuk ke ini ya, ayah
ayahnya itu bukan cuman yang biologis kita kenal, tapi ayah yang Bapa kita yang ada di surga gitu. Nah, sebelum masuk ke situ ada cukup menarik sebenarnya, kenapa kok, mungkin tanya ke Pak Martin ya, kenapa sih kok Allah kita itu mengidentifikasikan dirinya itu sebagai sosok Bapa? Kan ini kan kayak peran khusus ya, kayak kita lihat Bapa itu kan ada peran khusus, padahal kan Allah itu kan gak ada gendernya gitu sebenarnya. Tapi kenapa sih kok Allah kita itu mengidentifikasi dirinya itu sebagai Bapa? Waduh, itu kan rahasia surga ya. Saya juga deg-degan mau jawab apa ini. Ya, bagi saya mungkin adalah Tuhan juga tahu kok bahwa saya ini pernah punya pemahaman setelah mengetahui kebosokan diri saya juga begitu ya, dan keburukan dari banyaknya orang laki-laki, sehingga saya juga punya pemahaman bahwa ya orang laki itu ya akhirnya kami ini adalah generasi yang selalu pada posisi yang rawan untuk tidak punya ayah. Nah, mungkin makanya Allah itu kalimatmu tadi ya, mengidentifikasi sebagai ayah karena dia tahu bahwa ya failednya selalu akan di situ. Mungkin ya, karena saya akui, jadi kalau seperti datamu tadi juga kan, datanya Shani kan menunjukkan itu, saya baru dengar juga ya, mungkin seperti itu. Karena Allah tahu kebutuhan. Ya, dia tahu, Ruang makanya itu dia gitu perlu ya. mengisi itu ya. Oke. Steven punya pendapat Pak? Kalau Pak Martin saja agak kebingungan pagi saya gitu kan ya. Saya bisa pasti jawab tidak. Begitu. Iya. Tapi ada saat mungkin kalau disuruh jawab tetap jawab. Iya. Itu saya pernah nonton film yang cukup menarik gitu. Kalau nggak salah nama filmnya The Shack. Oh ya. Di situ itu menggambarkan kalau surga itu bentuknya keluarga gitu. Iya betul. Ada sosok Bapa. Nah, kalau ada yang belum nonton bisa nonton ya teman-teman. The Shack. Bagus itu Ya, teman-teman. itu bagus. Jadi kan Allah Tritunggal gitu. Jadi Bapa, Roh Kudus sama Yesus. Nah, posisinya Yesus ini sebagai kakak laki-laki. Roh Kudus ini sebagai saudara perempuan. Jadi lebih perannya lebih feminim, gitu ya. lebih mengayomi gitu. Lebih kayak keperasa begitu. Nah, si Bapak ini itu perannya berubah-ubah. Saat dibutuhkan dia bisa jadi sosok lelaki. Terus saat dibutuhkan lagi dia bisa jadi sosok ibu. Iya, betul. Jadi perannya berubah-ubah. Jadi kalau lihat Bapak sih, kalau dari film itu ya membuat saya kayak tek gitu. Itu kayak bapaknya itu bisa jadi ayah, bisa jadi ibu gitu. Tapi karena saya perlu keduanya, karena tidak punya sosok background keduanya yang hadir ya. Yang satunya memang tidak ada di dunia, hadir kan. Yang satunya ada di dunia tapi tidak bersama. Jadi kan sebenarnya saya butuh keduanya. Dan keduanya itu saya dapatkan dari sosok Allah. Gitu. Ya, mungkin kalau peran ayah dalam hal ini baik bapak maupun manusia, karena istri saya juga punya masalah itu, jadi dia juga broken ya, pandangan tentang ayahnya juga ada masalah di sana, sehingga dia ternyata dalam pernikahan dengan saya dia berharap saya ini hadir sebagai ayah juga. Dan waktu itu saya juga menjawab bahwa ya saya akan berusaha, akan berjuang. Nah, tentu kata kuncinya ternyata apa? Rasa aman. Jadi bedanya ibu dan ayah. Ayah itu atau bapak itu sosok yang memberikan rasa aman. Itu. Kalau ibu itu lebih ke arah yang merawat ya, yang kita
kita menjawab kebutuhan kita yang lain gitu. Tapi kalau ayah itu lebih ke arah secure ya. Iya, betul. Maka mungkin ada terus istilah hidup ini insecure atau secure, kan tadi dari cerita-cerita kita mungkin ke arah sana. Betul. Nah, menariknya itu memang sosok ayah ini itu tuh jika sempurna ya untuk seorang anak, itu tuh bisa menunjukkan bukan hanya secure karena ayah itu ada, tapi karena melalui berproses dengan ayah, tahu jatuh bangunnya ayah dan cara dia menghadapi anak ini tuh bukan hanya nanti secure karena ada ayah, tapi someday kalau ayah nggak ada, anak ini tuh punya kepercayaan diri bahwa dia pun bisa menghadapi seperti ayahnya, kan seperti itu. Makanya benar kata Pak Martin tadi, rasa aman itu diberikan bahkan ketika sosok ayah nggak ada pun, kalau anak ini sudah sempurna bentuknya, dia akan terus merasa aman gitu. Dia merasa aman karena papaku, ayahku ini juga sudah melalui hal ini dan dia bisa gitu kan. Nah, menariknya sebagai Allah kita sebagai Bapa ini sebenarnya banyak sih dalam, kalau kita lihat ya, dalam baik dari sejarah di dunia ini maupun dari banyak kepercayaan itu banyak yang kayak memusatkan itu kepada sosok Bapa gitu. Kayak contohnya kayak di kepercayaan Yunani gitu, dia kan mempercayai dewa-dewa. Zeus contohnya, dia dianggap sebagai Bapa dari para dewa. Jadi sosok Bapa ini sebenarnya krusial, banyak muncul gitu sebagai sosok yang dilihat itu bisa diandalkan, super power sekali gitu kan. Nah, namun dengan keadaan yang tadi Pak Martin sama Steven ceritain gitu ya, di dalam keluarga sendiri punya sosok ayah yang ternyata tidak sempurna juga, broken gitu juga. Nah, kira-kira pada saat melihat Allah Bapa ya kan, saat pertama berinteraksi tadi dengan Bapa, itu gambarannya itu Allah itu gimana sih? Sempet nggak sih kayak punya gambaran Allah itu yang mirip gitu sama Papa? Kayak tadi Steven sempat cerita ya, mungkin ketakutan karena takut dihukum gitu ya, takut dihukum Allah itu kayak jahat gitu ya. Apakah mungkin juga itu terpengaruh gitu kan dengan kayak latar belakang sosok ayah yang dimiliki kayak gitu? Kalau tadi itu memang masuk juga ya, kayak gambaran kayak Allah itu jahat begitu. Tapi sebenarnya yang paling besar itu bukan Allah jahat, tapi Allahnya kok nggak ada di sampingku, kok nggak menyertai, Allahnya jauh gitu. Okay. Karena kayak terbiasa ngelihat si mama ini nggak ada hadir di samping, jauh. Si papaku juga nggak ada itu. Jadi ngelihat Tuhannya juga Jauh. Aku hidup sendirian, tidak ada siapa-siapa. Tuhan tidak ada di sampingku. Tuhan tidak, aku tidak bisa dengar suaranya, aku tidak bisa megang Tuhan kok. Jadi aku ngerasa kayak saja diriku, Tuhan itu ada tapi jauh, dan dia kayak mengasingkan diri terhadap aku gitu loh. Jadi akhirnya karena dia gak ngasingkan, kenapa kok dia ngasingin diri sih? Oh berarti Tuhan ini jahat sama aku. Akhirnya munculnya karena dari itu sumbernya, kayak ngerasa Tuhannya jauh gitu. Ya, karena memang sosok orang tua itu krusial. Akhirnya kita ngelihat Tuhannya jadi bias kan. Sama kayak lihat papa atau mama, kita ngelihat Allahnya juga kayak sama kayak papa atau mama. Kalau aku sendiri merasakan seperti itu. Jadi kayak nggak bisa ketika kita itu sering dengar di gereja Tuhan itu menyertai, Tuhan wah, itu dekat. masuk gini, bukan masuk dan keluar ya, langsung mental-tel gitu. Soalnya mental langsung. Masa sih kayak gitu, kayak jadi denial kayak, ya. Itu cuman khotbah di mimbar, itu nggak bisa turun ke kehidupanku. Aku waktu dulu mengiranya begitu. Oke. Kalau Pak Martin? Ya masa sihnya itu yang lebih kuat. Jadi karena papa saya konkret, apalagi papa saya pendeta kan. Jadi ketika dia khotbah tentang kasih pun kan, toh saya dipukuli. Jadi bagi saya ya, masa sih kasih kayak gitu kan. Ya jadi ya mosok sih itu yang lebih kuat. Tapi saya masih di dalam dalam kondisi kalau misalnya mikir gitu ya. Kalau mikir enggak. Jadi kalau mikir sadar bahwa enggak, Allah enggak gitu loh. Betul. Tapi kalau dalam perasaan, dalam itu bisa muncul sisi yang mosok sih-nya itu kadang-kadang masih kalau lagi kumat ya, masih asking gitu. Terutama ketika dalam situasi papa saya lagi mendelik saya atau ya sudah semakin gitu. Bahkan ibaratnya Tuhan aja nggak bisa nyetop papa saya kayak gini kok.
Loh ya toh, Hmm. mana kamu gitu. Ya lihat, entar lagi paling aku dipukul kan gitu. Iya. Tapi fase itu kan berlalu. Maksudnya ada fase yang saya merasa, oh ya ternyata papaku change gitu. Nah ini kan berarti powernya bukan di papa lagi. Iya. Gitu. Lebih dari papa. Jadi, nah itu agak memulihkan ya, agak fill the gap gitu ya. Ya. Sempat nggak kayak Pak Martin kan sempat bilang tuh waktu proses bertambah dewasa ini sempat kayak berada di masa-masa yang kayak bisa dibilang rebel, kayak terobos aja, semua terobos, bakal kayak sempat balapan dan lain sebagainya gitu kan. Padahal kan di titik itu juga sebenarnya Pak Martin kan dididik di dalam lingkungan gereja yang tahu pasti ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah kayak gitu kan. Sempat gak di titik-titik itu ketika lihat Tuhan itu tuh Pak Martin lihat Tuhan ini bakal marah banget sama aku karena aku ini ngelakukan hal yang salah, kayak papaku itu marah sama aku? Untungnya enggak. Oh nggak pernah merasa gitu. Enggak sampai ke situ. Jadi mungkin ketolong karena tadi figur Yesus saat itu bagi saya sahabat. Jadi saya ditemani ya begitu kan. Akhirnya larinya ke situ. Cuman sosok saya terhadap teman-teman saya, justru saya peran untuk ingin kayak membalas tapi dalam positif ya. Maksudnya misalnya saya jadi temannya dia dan saya tahu dia begitu, mungkin saya saat itu adalah orang yang merhatiin dia. Karena waktu itu saya masih ingat ada teman-teman bakal yang curhat sama saya, nangis. Jadi saya malah muncul kebapaan saya lah, kira-kira begitu. Untuk full fill the gap-nya tadi. Anehnya begitu. Nah, Tuhan jadi konselor saya, Tuhan Yesus jadi teman saya, gitu. Saat-saat seperti itu. Berbaliknya malah ketika papa saya sudah tadi jadi baik itu, baru sosok bapak yang itu malah kebangun di situ. Jadi bapak pertama yang itu nggak terbayang sosok bapaknya, tapi terbayang Yesus ini ya yang selalu jadi sahabat gitu ya. Kalau bapak malah mosok sih, gitu. Iya. Tapi kalau sahabat kan, papa saya bukan sahabat saya gitu kan. Iya, betul. Kira-kira begitu. Jadi bisa image-nya Yesus ini baik masih karena masih membaikkan sahabat itu masih baik ya. Gitu. Baik ya. Oke. Nah, kira-kira kalau di posisi sekarang Stephen sama Pak Martin, mungkin Pak Martin tadi sempat cerita ya kalau sudah di posisi berdamai ya sama Papa sebelum meninggal gitu ya. Iya. Kalau Stephen, kamu sekarang posisimu di mana? Kalau dibilang posisi berdamai dengan kepergian papa dan mama, iya. Tapi kalau untuk tujuan kedepannya ini masih berusaha mengimani kalau ini baik gitu. Masih berjuang kalau bukannya sudah ini pasti bisa kayak udah imani kuat, enggak. Tapi kayak kadang ada di titik lemah, kadang ada di titik pikiran ini bisa membisiki hati yang lemah ini gitu. Kadang di titik itu. Cuman ada satu sih yang membuat heal itu. Ada satu kata tapi satu pepatah begitu. Kamu itu nggak akan pernah bisa berdamai dengan masa lalumu atau kepahitanmu kalau kamu tidak menemukan sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik dari sana untuk dirimu saat ini gitu. Dan puji Tuhannya aku sudah menemukan satu titik positif itu dari ketidakadaan papa dan mama. Kalau dari papa, aku membayangkan kalau skenarionya tidak seperti yang sekarang terjadi. Kalau misalnya papaku ada begitu dan aku dididik dengan dimanjakan seperti itu, aku tidak akan jadi orang yang seperti sekarang gitu. Karena waktu dulu kecil itu aku banyak dibenci sama saudara-saudara sepupu, terutama karena aku ini selalu dimanja dan kayak tingkahku ini menyebalkan dan mencekno. Karena kan anak yang terlalu dimanjakan pasti akan punya sifat-sifat yang mencekno itu tadi kan. Dan sifat-sifat itu puji Tuhannya sudah berangsur hilang karena memang kan efek dari papa sudah tidak ada kan, udah jadi tidak ada yang memanjakan lagi sudah gitu ya. Gitu. Itu sisi positif yang bisa tak syukuri sekarang ya, di karakterku bisa lebih baik dari skenario kalau misalnya keluargaku itu masih lengkap. Dan kalau dari mama,
mama itu sebenarnya juga karakternya hampir sama kayak papa, kayak memanjakan, tapi mama itu lebih kayak kehidupannya semua itu harus serba diukur dengan uang, semuanya uang. Nah, aku juga membayangkan kalau misalnya aku dari kecil diasuh oleh mamaku, mungkin aku akan jadi orang yang seperti dia dan tidak akan berpikir untuk kembali ke maunya Tuhan apa dalam hidupku gitu. Yang penting maunya duit, uang apa itu yang bisa mendatangkan uang apa, mungkin begitu gitu. Iya. Oke. Gitu sih. Jadi mengapresiasi apa yang baik dari Iya. keadaan itu membantu kamu ya. Iya. Tapi itu kalau dibilang sepenuhnya heal belum Heal. masih Betul. banyak hal yang mungkin belum aku ketahui. Mungkin bisa sadar kalau ada suatu momen kayak Pak Martin tadi kan, oh aku juga baru tahu kalau misalnya kayak bernyanyi dengan main piano itu bisa heal dan sebagainya. Mungkin aku akan mengalami momen seperti itu. Kalau ditanya kapan, enggak tahu. Pokoknya percaya aja gitu. Berarti selama aku hidup berarti masih ada PR yang harus tak selesaikan itu. Dan mungkin Jen, kondisi dia itu lebih berat dari saya. Karena saya pernah ada satu kesaksian yang ngomong gini, kalau ketika kamu dipukuli sama orang tuamu, kamu tuh masih beruntung karena kamu masih ada orang tua yang mukulin kamu. Ketika kamu sudah nggak dipukul lagi, orang tuamu tuh nggak ada. Ya. Nah itu yang lebih berat. Lebih berat ketika nggak ada itu. Nggak ada sama sekali itu lebih berat daripada mending ada walaupun dia mukul gitu. Itu kan pernah ya, walaupun ya tidak lebih baik, tidak sempurna, tetapi better gitu. Nah, saya ya walaupun untuk orang yang dipukuli ya kadang-kadang ya masa sih gitu ya, masuk yo ya, tapi mungkin ya ada benarnya mungkin ya. Kalau Pak Martin ketika berpulih itu akhirnya bisa mengatakan bahwa aku sudah heal gitu dengan Sembuh. luka-luka ayah yang disebabkan oleh papa gitu. Itu ketika apa yang membuat sampai di titik itu gitu? Ya kalau dulu saya kalau nyetel film-film yang kayak Armageddon misalnya, kalau pernah tahu kan papanya harus mati di Tidak. Nggak tahu gimana. Kan Kamu papanya seleranya old. Iya oldies. panjang filmnya tapi bagus, jadi kan papanya harus mati di sana ya. Iya, betul. Nah terus teman saya juga, saya punya teman sahabat saya waktu itu, dia sampai mukul-mukul kaca. Kan kami sama-sama, nah tapi dia mirip karena tapi situasinya lebih buruk karena papanya pergi. Papanya pergi. Jadi waktu dia masih kecil papanya pergi dan dia sudah nggak pernah ketemu lagi sampai di detik dia sudah gede, sudah kerja waktu sama saya itu. Waktu nonton film Armageddon itu. Nah di situ. Nah waktu itu kan saya nangis. Nah dia tuh malah nggak nangis. Ayo nangis ya gitu. Bencekno, memang dia rada bencekno. Dia nangisnya sesudahnya gitu ya. Jadi waktu kami diskusi terus baru dia kayak meluapkan isi hati. Tapi saya sadar bahwa itu saya kangen sama papa saya gitu. Nah itu baru saya menyadari bahwa memang saya sudah heal. Karena nggak muncul kebencian tapi muncul rasa kangen itu. Terus nangis tapi kangen, terus kemudian dan luar biasanya adalah baru muncul kebaikannya papa saya waktu saya masih kecil. Baru memori-memori yang baik itu keluar. Jadi sebelumnya ketutup semua. Jadi setelah besar baru ingat papa pernah ngasih saya mainan, bawa gitu, teringat semua. Terus pernah berduaan sama saya pergi ke Sengkaling, hanya berdua sama saya. Terus dia taruh saya di atas kuda-kudaan, terus difoto. Terus waktu saya lomba-lomba saya menang, terus sama dia difotoi. Terus saya diberikan sepeda. Jadi memori yang positif itu baru kayak muncul kembali. Muncul, terus nasihat papa yang baik itu juga baru muncul. Coba saya nggak pulih itu kan hilang. Iya betul, tertutup sama yang memori buruk-buruk itu. Nah mungkin terakhir sebelum kita tutup podcastnya, mungkin banyak yang nanti akan menonton podcast ini mungkin punya hal-hal serupa ya. Mungkin
bisa jadi di posisinya Pak Martin ketika Pak Martin masih kecil, di posisi Stephen, atau bahkan punya ayah tipe ayah yang lain kayak 7 ayah tadi gitu. Apa sih pesannya dari Stephen dan juga Pak Martin buat teman-teman yang akan berproses gitu ya, akan berproses berpulih nantinya menerima itu semua gitu. Kira-kira apa yang bisa di-share buat mereka? Mungkin bagi teman-teman yang sedang mengalami atau yang pernah sekarang masih berjuang untuk melawan rasa sakit itu, kalian jangan menolak rasa sakit itu karena akan semakin sakit. Diterima aja dulu dan diterima aja kondisi kalian memang gak baik-baik aja gitu. Itu yang terpenting. Jangan dilawan. Ya. Dan jangan berusaha dengan kekuatan sendiri ya untuk merubah. Karena hasilnya akan semakin tambah, kamu semakin terjatuh. Sekali lagi tak ingatkan, yang bisa ngubah itu Roh Kudus. Minta Tuhan sih. Dan caranya minta Tuhan gimana? Sering komunikasi sama Tuhan. Kudu. Dan untuk yang bisa minimal bisa kalian usahakan itu konsistensi untuk berkomunikasi tadi. Untuk hasilnya, untuk seberapa nanti Roh Kudus bisa menjamah menghil kamu, itu serahin ke Tuhan semua. Kontrolmu cuma dikit, memang dikit ya, tapi lakukan kontrol yang dikit itu dengan sebaik mungkin. Yaitu apa? Yang bisa kita lakukan apa? Konsistensi untuk cari Tuhan itu. Apapun caranya, dengan style kalian masing-masing. Ada yang tipenya harus melalui knowledge, mungkin tipe naturalis, harus ke alam, bisa ngerasain Tuhan. Apapun caranya, banyak hal yang bisa diakses, kalian akses di dunia ini untuk memuliakan Tuhan itu. Kalau dari Pak Martin? Ya itu semua sudah baik. Awalilah dengan terimalah dulu bahwa kalau kita itu luka. Kadang ada orang yang menolak luka itu. Betul, kan? betul. Jadi terimalah dan kenalilah luka itu. Ya, supaya prosesnya lebih lancar. Nah, lalu kata-kata ini kata-kata yang kelihatannya terlalu mosok sih gitu ya. Ketika gini ya, kamu akan mendapatkan hidupmu ketika kamu tahu siapa ayahmu yang sesungguhnya. Karena ayahmu yang sesungguhnya adalah hanya Tuhan. Itu ayahmu. That's the real father. Tapi untuk mengaminkan kalimat itu, menurut saya yang saya lihat, saya amati dan termasuk yang saya alami adalah kamu tuh disuruh lompat, big leap, melakukan satu lompatan atau perubahan yang besar dalam hidupmu untuk mengambil sikap yang seperti lompat ke tempat yang gelap. Jadi entah di jurang gitu, terus kamu lompat. Kemudian dari balik kegelapan itu, suara ayah itu hanya ngomong, lompatlah ke depan, ke arahku, lompatlah. Nah, tinggal kita percaya nggak bahwa kita pasti ditangkap sama dia gitu. Kalau kita nggak percaya ya kita nggak akan lompat. Nah, lompat ini adalah perubahan hidup yang mendasar dalam hidup kita. Itu aja. Lompatnya butuh iman berarti, Pak. Betul. Betul. Oke. Ya, thank you Stephen buat sharingnya juga. Sama-sama. Pak Martin, thank you. Thank you Shani. Ya. Thank you Pak Martin, thank you Sian. Thank you.